Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kembali kita bisa hadir bersilaturahmi, dan tentunya kita dapat menambah pemahaman kita di dalam hal-hal yang terkait daripada kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Alhamdulillah, hadir bersama kita Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus dan juga para habaib yang lainnya yang alhamdulillah di rumah Al-Habib Shadiq Segaf insyaallah dapat memberikan kita keberkahan dan majelis yang kita cintai. Melanjutkan daripada apa yang telah kita baca daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan. Al-Habib Ahmad bin Hasan ini ditulis kalam beliau dan manaqib beliau. Manaqib beliau ditulis oleh muridnya yaitu Syekh Muhammad bin Awad Baqadal. Itu disebut Manaqibul Kubra. Itu kitab beliau pertama menulis tentang manaqib hidup biografi Habib Ahmad bin Hasan, luar biasa besar. Kemudian beliau menulis kalamnya, kalam daripada Habib Ahmad bin Hasan dalam setiap majlis, dalam setiap kesempatan apa yang beliau ucapkan itu dicatat oleh murid-murid, karena murid-murid beliau Habib Ahmad bin Hasan ini adalah ulama-ulama besar. Syekh Muhammad bin Awad Baqadal ini seorang faqih mufti dari Kota Tarim yang bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan pada tahun 1216. Jadi kira-kira 18 tahun sebelum Habib Ahmad bin Hasan ini wafat. Jadi beliau ini luar biasa sabar, Habib Ahmad ini. Beliau ini begitu pulang dari Mekah, itu beliau tidak langsung terkenal. Beliau itu hidup bersahaja di Hadramut. Jadi yang kenal beliau 1-2 orang santri yang pernah ke Mekah mungkin melihat bagaimana beliau di Mekah. Tetapi pada umumnya di Hurairah itu mereka biasa-biasa saja kepada beliau ini. Jarang yang kenal beliau. Tapi beliau ini kalau berjalan itu lebih kepada islah, untuk mengislahkan qabilah-qabilah keluarga yang bermasalah. Tidak dikenal secara umum. Makanya Al-Habib Alwi bin Thahir itu mengatakan Habib Ahmad ini orang yang sangat cerdas, mengetahui zamannya dan tempat di mana dia tinggal. Jadi beliau ini sangat sabar. Gak pernah di majelis beliau itu beliau cerita kondisi keuangannya sama sekali. Dan beliau itu menghutang kadang-kadang sekali 2 kali, tidak ada masalah. Tapi nggak pernah selama di majelisnya diceritakan bagaimana kondisi beliau, saya butuh ini, saya butuh itu, tidak sama sekali. Bahkan beliau ini begitu dapat rezeki dikumpulkan membeli kebun kurma. Karena Habib Ali mengatakan orang Hadramut itu awamnya ya, itu jika melihat habaib itu nggak hanya dilihat ilmunya, tetapi dilihat kebunnya ada berapa lebar. Kalau cuma ilmu nggak didatangin sama mereka. Jadi kalau dilihat ini Habib, kebunnya besar, kebunnya luas, kaya, wah ini Habib beneran. Mustajab ini. Ya, kita jangan jadi orang awam. Kata beliau di anna imanahum fi uyunihim. Mereka punya iman di mata mereka. Jadi mereka punya al-mizan bil anzar. Mereka punya perhitungan itu hanya ketika melihat seseorang. Begitu beliau ini memiliki kebun kurma, beliau itu impor alat-alat untuk berkebun, dan sawah beliau juga punya. Itu beliau kompliti semua, dan beliau perhatikan setiap saat bagaimana kondisi alat-alat itu, sehingga beliau itu nggak pernah mau pinjam alat kepada siapapun. Nah, untuk persawahannya, untuk hal-hal itu nggak pernah sekalipun. Nah, jadi begitu di akhir-akhir ya, beliau ini baru masyhur karena orang sudah mulai tahu beliau. Syekh Muhammad bin Awad ini yang pertama-tama datang ke kota Hurairah. Jadi beliau tahu ini luar biasa Habib Ahmad, dia tinggal sudah. Dia nggak mau balik lagi dengan ayahnya. Dia bilang, "Abah, saya mau tinggal di sini, mau ikut Habib Ahmad bin Hasan." Nah, dia tulis itu. Selama beliau mencatat, pernah sekali waktu dibacakan kalam Al-Habib Ahmad ini di majelisnya Al-Habib Mustafa Al-Muhdar. Habib Mustafa ini adik daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Karena Al-Habib Ahmad ini menikah dengan saudari Al-Habib Muhammad Al-Muhdar bernama Habibah Khadijah binti Ahmad Al-Muhdar. Jadi beripar ya. Jadi menantu Habib Ahmad Al-Muhdar ini Habib
Ahmad bin Hasan, dan menantu juga gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah. Habib Mustafa ini kenal Habib Ahmad dulu dari zaman ayahnya. Masih pertama pulang dari Mekah, masih muda, sering bahsul masail, sering duduk, ngobrol. Dia bilang kepada murid-murid Habib Ahmad bin Hasan, kalian ini ketinggalan jauh. Kalian kenal Habib Ahmad ini sudah sepuh. Coba kalian dulu tahu beliau ketika masih muda, baru pulang daripada Mekah. Jika dia berbicara itu lautan ilmu yang dia. Dalam satu majelis itu nggak ada satupun yang berbicara. Semua itu mendulang ilmu yang sangat luas daripada Habib Ahmad bin Hasan. Jadi ditulis manaqibnya Syekh Muhammad bin Awad yang paling utama. Itu disebut kitab induk ya daripada manaqib Habib Ahmad bin Hasan. Kemudian ditulis oleh putranya Munsib Al-Habib Ali bin Ahmad. Dia kumpulkan seluruh manaqib yang ditulis pada manaqib ayahnya, banyak sekali, termasuk yang ditulis oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, ditulis oleh seorang syekh ya, banyak juga. Ada Bajabir, itu murid beliau, Syekh Abdullah bin Ahmad Bajabir, banyak. Balkhair juga ada juga daripada Al-Habib Bahsin Segaf, manaqib, banyak sekali. Jadi dikumpulkan oleh Habib Ali, diringkas, itu jadi kitab 3 jilid besar tentang manaqib. Jadi kita harus tahu seseorang itu tercatat kehidupannya itu diukur daripada ilmunya, diukur daripada kesehariannya, nggak berubah. Habib Ahmad ini di dalam mengikuti Nabi SAW ala basirah, sempurna betul. Sehingga hidup beliau ini luar biasa. Dalam kalimatnya beliau menyebutkan bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang afdhal mana azan dengan menjadi imam sholat. Nah, jadi kalau kita tahu kitab Tadhkirun Nas ini ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Atas Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Al-Atas Al-Habsyi ini nggak ketemu Habib Ahmad. Ayah beliau Habib Abdullah itu murid Habib Ahmad bin Hasan, jadi ayahnya. Tapi beliau ini melihat bahwasannya Habib Ahmad ini luar biasa lautan. Dalam setiap ilmu yang beliau bicara, beliau itu selalu menukil semua pendapat ulama Islam. Bukan cuma mazhab Syafi'i, lintas lintas mazhab beliau itu mengetahui. Akan tetapi beliau berusaha mengumpulkan kalam beliau yang terkait dengan urusan fikih. Jadi kita bisa tahu luas ilmunya Habib Ahmad bin Hasan. Jadi dari kitab manaqib yang banyak beliau saring ketika di kota Madinah. Habib Abu Bakar ini terus dikumpulkan dan dijuluki kitab Tadhkirun Nas. Jadi ini kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Awad Bafadhol dan para murid beliau yang hidup di zaman beliau, yang dikumpulkan oleh Habib Abu Bakar Al-Atas Al-Habsyi. Di antara kalam beliau dalam bab adzan itu ulama berbeda pendapat. Afdhal mana adzan dengan imamah, yang muadzin dengan yang menjadi imam. Karena muadzin itu dia punya hak untuk menetapkan waktu. Jadi memang harus tahu dia. Muadzin itu jika dia di masjid, maka hak menentukan waktu milik dia. Tetapi hak qomat itu milik imam. Karena imam menentukan sekarang sudah siap sholat, silakan. Ya, itu adzan dan qomat itu satu paket. Disunnahkan satu orang, yang adzan dan yang qomat. Di sini dibahas oleh para ulama afdal mana adzan dengan qomat. Al-Habib Ahmad bin Hasan lebih mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya imamah, menjadi imam sholat lebih afdal daripada adzan. Kenapa? Karena adzan ini adalah dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dan imam itu menjadi amalan Rasulullah SAW. Nabi itu tidak pernah sholat sendiri, karena memang Nabi tidak pernah sendiri katanya, senantiasa bersama sahabatnya. Kemudian Nabi SAW itu pernah adzan dan qomat hanya sekali. Ya, adzan dan qomat itu diserahkan kepada 4 orang muadzin Nabi SAW. Yang utama itu Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Kemudian Aba Mahdurah dari Mekah. Dan satu lagi adalah Sa'id bin A'id Al-Qurdi. Jadi 4 muadzin Nabi SAW. Jadi yang paling sering adzan itu Bilal.
Dan azan ini termasuk satu hal yang baru dikenal ketika Nabi hijrah di kota Madinah. Sebelum di kota Madinah, Nabi SAW itu sholat mengikuti waktunya, tidak ada ritual azan atau qomat. Sehingga ketika pertama Nabi masuk ke kota Madinah untuk mengumpulkan para sahabat ini bagaimana caranya, akhirnya berdialoglah mereka dengan Nabi SAW, para sahabat. Ada yang mengatakan, ya sudah, kita kasih tanda saja, kasih tanda kayak bendera begitu, supaya orang tahu ini waktunya sholat. Dibilang wah nggak mungkin, karena yang tidur, yang di rumah nggak bakal tahu itu kalau memang waktu udah masuk. Ya sudah, pakai ini aja, trompet kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sudah masuk waktu sholat pakai trompet, jenis trompet begitu. Nabi nggak mau, untuk menjadikan ritual Islam ini ya sedikit pun mencontek daripada orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW itu dulu ketika masuk ke Madinah, cara menyisir Nabi SAW itu mengikuti cara menyisirnya orang Yahudi, karena melihat orang Yahudi ini adalah keturunan para nabi-nabi. Jadi 124.000 nabi, 100.000 itu Bani Israel, karena para anbiya itu ya keturunan Nabi Allah Ibrahim. Kebanyakan Nabi Allah Ibrahim memiliki 2 putra. Yang pertama bernama Ishak, ini Abul Anbiya. Yang kedua Nabi Allah Ismail, keturunannya hanya Nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi. Tetapi Nabi kita yang tunggal dari Ismail inilah yang menghimpun menjadi khatamin nabiyyin. Jadi para nabi-nabi itu cara menyisirnya memang Nabi lihat ya, itu tidak jauh berbeda karena mereka orang Yahudi. Gitu. Jadi Nabi itu ketika masuk di Madinah, Nabi SAW itu ingin menunjukkan bahwasannya kami dan kalian ini dalam satu miskah kenabian. Isa adalah nabi, Musa adalah nabi, Ya'qub, Ishak, Yusuf, semua para nabi diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Menyisirnya pun Nabi itu ke belakang. Ya, itu menyisirnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Arab itu kalau menyisir membelah ke kanan dan ke kiri, dibelah itu rambutnya itu. Kemudian setelah Nabi SAW melihat pembangkangan orang Yahudi, akhirnya Nabi SAW menyisirnya pun kembali kepada tata cara kaumnya Arab. Jadi belah Nabi SAW itu kalau disisir itu ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak anti Rasulullah SAW kepada satu hal ya, jika dirasa hal itu baik. Ketika Nabi akan hijrah, Nabi menyewa seorang musyrik ya, Abdullah bin Uraikid itu untuk menjadi penunjuk jalan. Jadi ketika membuat mimbar itu melihat daripada orang-orang Habasyah, ketika mereka berbicara di tempat agak tinggi supaya mendengar itu melihat. Ketika akan membuat stempel ya, itu seperti orang-orang Romawi. Jadi gak anti dengan peradaban selama memang itu di dalam urusan yang membawa nama baik Islam. Adzan ini begitu. Ketika Nabi ini mengajak rembuk para sahabatnya, bagaimana cara untuk memanggil supaya mereka itu kumpul ke masjid. Dari sekian banyak hal-hal yang diutarakan, Nabi SAW mengatakan sudah cukup, kembalilah ke rumah masing-masing. Ternyata ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Nah, sahabat ini bermimpi sepertinya dia bertemu dengan orang Yahudi. Dia bertemu orang Yahudi dalam mimpinya, pengen beli yang namanya trompet itu. Wah, ini trompetnya bagus nih. Dalam mimpinya, saya akan beli, saya akan hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya ini trompet yang bagus bisalah dipakai untuk ya, masuk waktu sholat. Begitu saya ingin, tiba-tiba datang seseorang mengatakan kepada saya, kamu mau kemana? Dia bilang, iya, ada masalah begini aja. Mau nggak saya ajari kalimat? Jika ini kalimat saya ajarkan kepada kamu, coba sampaikan kepada Nabi. Ya, ini asal muasal adzan. Kemudian diajarkanlah adzan itu, yang seperti kita tahu ya, dari kalimat Allahu Akbar sampai kalimat La ilaha illallah itu diajarkan, dia bangun dan dia hafal. Langsung dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi menyambut dan mengatakan,
ceritakan mimpimu kembali di hadapan para sahabat yang lain. Kemudian Abdullah bin Zaid ini karena dia yang mimpi, dia pengen dia yang adzan. Tapi suaranya nggak bagus. Adilnya Nabi SAW, maka Nabi katakan, alim Bilal, ajarkan Bilal adzan yang kau lihat itu. Kemudian setelah itu Bilal adzan dan qomatnya kamu. Dalam kesempatan itu ketika sholat, Nabi kasih porsinya. Karena diajarkan adzan, diajarkan qomat. Sayyidina Umar di majelis itu, begitu dia mendengar adzan, dia langsung bergegas ke masjid. Dia katakan, ya Rasulullah, demi Allah, ini mimpi sudah saya lihat 20 hari sebelumnya. Ya, tetapi saya itu mau cerita khawatir, tahu diri, Sayyidina Umar itu malu karena ini terkait dengan urusan Islam besar. Ulama mengatakan, kenapa bab adzan ini justru sahabat yang Allah ilhamkan kepada mereka, bukan wahyu ya, kalau wahyu itu kepada Nabi, tapi Nabi membackup, Nabi membenarkan. Pembenaran Nabi itu syariat, karena syariat itu diukur daripada amalan Nabi dari 3 hal. Yang pertama ucapan beliau, yang kedua perilaku beliau, dan yang ketiga takriruhu, apa yang beliau restui, itu syariat juga sudah. Yang terjadi di zaman Nabi dan Nabi restui, ya sudah, itu jadi syariat. Ini menunjukkan bahwasannya umat ini harus kompak, karena syariat ini kompak. Antara Nabi dan umat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nabi itu datang untuk mengajari umat, dan umat ini harus berkiblat kepada nabinya. Makanya azan ini sebagai hal yang mempersatukan umat dalam satu masjid, dalam satu naungan rumah ibadah, dalam satu kiblat dengan satu imam. Maka umat ini, sahabat tentunya yang di zaman Nabi, yang Allah pilih untuk menyampaikan ini supaya mereka tahu, mereka terlibat untuk mengurusi agama ini. Setelah Nabi wafat, siapa yang mengurusi agama? Ya umat. Yang pertama keluarganya, para sahabatnya, dan berlanjut sampai kita sekarang ini. Jadi dalam hal ini, kenapa adzan itu tidak Rasulullah SAW lakukan? Karena kalau Nabi memanggil, itu nggak boleh ada satupun muslimnya ataupun kafirnya yang menolak. Nabi sudah memanggil. Kalau panggilan Nabi ditolak, ya, kalau non muslim yang menolak panggilan, ini panggilan ya, panggilan Nabi menyeru, memanggil. Seperti Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk berseru, memanggil, wa'adzin fin nasi bil hajj. Maka seluruh umat manusia yang beriman kepada Ibrahim, ya, itu nanti semua harus menjawab panggilan adzan. Di sini terjadi khilaf di antara ulama. Apakah orang-orang non-muslim di luar Islam itu mukhatabun nabi syariah? Mereka itu juga ya mendapatkan seruan yang sama terhadap syariat ini. Apa hanya umat Islam yang menerima? Karena umat itu ada 2, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umat dakwah, tugas Nabi itu mengislamkan seluruh yang sampai kepada beliau punya syariat, karena beliau Nabi yang terakhir. Orang-orang non-muslim bagaimana? Apakah nanti hari kiamat mereka akan disiksa ketika tidak sholat? Apakah mereka akan disiksa ketika tidak puasa? Apakah mereka akan disiksa ketika mereka tidak zakat? Karena Al-Quran konteksnya itu. Ketika Allah berfirman, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khalidin." Kenapa kalian wahai orang-orang kafir dilempar ke neraka saqar? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin, karena kami tidak pernah sholat, karena kami tidak pernah zakat. Dan sholat dan zakat ini kan syariat. Tapi kenapa mereka semua mendapatkan itu? Karena ini menunjukkan bahwasannya mereka akan mempertanggungjawabkan penolakan itu. Ini madhab. Tetapi sebagian mengatakan tidak. Orang kafir ini mereka adalah najis akidahnya. Mereka menolak. Yang namanya kafir itu menutup diri, artinya kafir ya guru menutup diri. Mereka menutup diri. Mereka enggan menerima, ya sudah. Karena mereka itu sebetulnya bukan tidak menerima Nabi sebagai insan yang sempurna, tetapi mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gak pernah bohong. Nabi gak pernah satu orang pun di Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi itu menyerang Nabi daripada kejujurannya, daripada nasabnya, gak pernah. Ya, akan tetapi mereka bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka diajak untuk bertauhid. Ternyata setelah diteliti, guru kami memiliki kesimpulan. Kenapa orang-orang Quraisy itu yang kenal Nabi dari kecil, yang Allah persiapkan demikian rupa yang luar biasa Nabi SAW itu dengan mukjizatnya, dengan kesempurnaannya,
Itu kok mereka menolak beriman dengan Nabi. Nabi itu kan nggak sebatas sengaja, mukjizat juga. Bulan dibelah, bagaimana mukjizat terus-terusan. Itu yang menjadikan mereka menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diteliti itu karena Nabi itu merasa mengganggu bisnis mereka. Jadi urusan dunia, karena ada 360 berhala di sekitar Ka'bah itu atas nama setiap kabilah. Jadi berhala-berhala itu sudah punya suatu suku. Jadi orang-orang di luar Mekah, jika mereka punya masalah, mereka nazar atas nama berhala mana. Jika urusan mereka dapat, ya mereka bayar di kabilah yang memang memiliki berhala itu. Di antara Safa dan Marwah ada dua berhala besar, ya, Isaf dan Nail. Itu dua berhala itu milik orang-orang Quraisy. Jadi begitu mereka itu mendengar Nabi mengajak kepada tauhid, mau dikemanakan ratusan ribuan berhala ini? Yang membuat berhala marah karena jobnya mereka bakal selesai. Ya, yang buat berhala dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Lah Sayyidina Umar itu kalau nggak punya biaya untuk buat berhala, dibuat dari kue berhala-berhala itu, lapar dimakan katanya. Ya kan? Jadi begini, Nabi tidak pernah azan karena begitu Nabi azan ini wajib diterima. Kalau enggak turun azab. Ini pendapat ulama. Jadi azan ini diserahkan kepada Bilal, ya, dan diserahkan kepada 4 orang sahabat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah, ya, itu azan di atas Ka'bah setelah semua berhala itu dibersihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini mengatakan, menurut kami, kata Habib Ahmad bin Hasan, jadi ini ulama berbeda pendapat. Azan sama imamah itu afdol mana? Ada yang mengatakan azan dan qomat lebih afdol daripada imamah, karena azan dan qomat ini mengajak, memanggil. Ada yang mengatakan imamah karena ini amalan Nabi SAW. Habib Ahmad mengamini pendapat yang mengatakan imamah itu afdol, ya, karena imam itu adalah muhtaman, imam itu adalah dhamin. Imam itu menjamin, dan imam itu juga harus memegang amanat. Jadi kalau imam itu tidak amanat, artinya dia tidak belajar bagaimana cara menjadi imam. Kapan niat imaman itu wajib, ya, kapan niat imaman tidak wajib. Ya itu bagaimana? Bagaimana jika imam ini batal di tengah sholat, apa yang harus dilakukan? Jadi imam ini tidak bisa serta-merta harus duduk menjadi imam begitu. Tapi kalau orang azan, ya dia cuma memperbaiki lafadznya, ya, kemudian dia bagus suaranya, lantang suaranya, dan laki-laki dan balik syaratnya. Perempuan nggak usah azan, walaupun perempuan itu di tempat hanya perempuan yang kumpul, enggak, karena azan itu artinya iklam, mengumandangkan, mengumumkan, ya, tapi perempuan itu hanya qomat. Nah ini beliau mengatakan imam itu afdol karena ini adalah amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW seumur hidup tidak pernah menjadi makmum, selalu menjadi imam, kecuali ketika perang Tabuk sekali saja, ketika sholat asar. Jadi Nabi itu ketika sudah masuk waktu asar, Nabi SAW itu, ya, mengurus diri beliau dengan hajat insan, kemudian wudhu, kemudian sahabat sudah berkumpul. Dirasa agak lambat daripada biasanya karena ini perjalanan, ya, satu perang yang besar, perang yang Tabuk. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu mengambil inisiatif untuk memerintahkan Bilal ke qomat, karena dirasa Nabi itu cukup lama ditunggu, ya, karena Nabi memang cukup lama. Akhirnya Bilal ini manut qomat. Ketika Abdurrahman bin Auf telah menjadi imam dalam 2 rakaat, ternyata dalam 1 rakaat karena kosor itu sholatnya, Nabi datang. Sahabat sudah kerusak-kerusuk ini, kepengen Abdurrahman bin Auf ini ya mundur, Nabi maju atau bagaimana. Nabi mengatakan enggak. Nabi mengatakan tetap di tempat kamu wahai Abdurrahman. Nabi menjadi makmum. Setelah salam, sahabat saling menoleh sekiri yang lain semuanya. Bagaimana ini? Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang Nabi tidak akan wafat sebelum sholat di belakang umatnya yang soleh. Ya, Nabi ini tidak akan wafat sebelum dia menjadi makmum, ya, di belakang umatnya yang soleh. Ini Abdurrahman bin Auf luar biasa ini. Makanya dia menjadi penentu.
ketika setelah Sayyidina Umar meninggal, khalifah yang ketiga itu dia menjadi penentu. Karena dia menjadi seseorang yang disaksikan kesolehannya oleh Rasulullah SAW. Itu sekali aja Nabi menjadi makmum. Setelah itu, ya, Nabi SAW tidak pernah. Dan tidak pernah juga kata Imam Al-Haddad, Nabi itu sholat sendiri, nggak pernah. Satu riwayat pun tidak ada yang mengatakan Nabi sholat sendiri. Selalu Nabi itu berjamaah. Hikmahnya kata beliau, karena Nabi SAW ya menjadi imam bagi umat, sehingga jika Nabi memanggil maka wajib menjawab walaupun yang sakit di rumah. Ya Nabi panggil gimana ceritanya? Mau menolak? Ya kan nggak bisa. Jadi Nabi SAW dengan rahmatnya, yaitu adzan, bahkan syariat adzan di tahun pertama. Jadi setelah hijrahnya Nabi, adzan itu terjadi di tahun pertama. Ya, setelah Nabi masuk ke kota Madinah. Setelah itu Nabi ajarkan adzan ini, dan sahabat yang adzan adalah 4 tadi itu. Yang umum Bilal, karena suaranya luar biasa Bilal. Kemudian Maktum, Abdullah bin Maktum itu Ibn Ummi Maktum. Kemudian yang ketiga adalah Aba Mahdurah dari Mekah. Jadi Aba Mahdurah ini ketika Nabi membuka kota Mekah, di anak-anak. Ketika dengar Bilal azan dengan suara yang luar biasa, anak-anak kecil ini ngikut Bilal di belakangnya, ya, yuhaki azan Bilal. Jadi dia itu ngikutin cara azan Bilal. Anak-anak kecil ini, ya namanya anak-anak ya, ngikutin, mencontek begitu. Nah, kemudian ketika Nabi berjalan, Nabi mendengar anak-anak ini. Akhirnya Nabi panggil, itu anak-anak mana itu? Anak-anak kecil. Panggil, kata Nabi SAW. Yang mana tadi yang azan, yang paling keras, kencang suaranya, satu sama lain, nggak ada yang berani ngomong, takut dimarahi pikiran mereka. Enggak, kata Nabi, ayo satu-satu azan. Kalian ngikutin Bilal dah, azan. Satu azan sampai yang terakhir azan, akhirnya Nabi pilih ini Aba Mahdurah. Makanya Aba Mahdurah itu menjadi muadzin di kota Mekah, nggak ada yang menggantikan. Langsung dipegang dadanya oleh Nabi SAW, didoakan oleh Nabi SAW, dan luar biasa. Ini muadzin Nabi SAW di kota Mekah. Sudah, kalau melihat Nabi itu sekali langsung pintar, langsung alim orang. Iya, subhanallah. Sahabat itu karena cahaya kenabian sangat kuat, melihat Nabi sekali itu dan beriman, selesai sudah. Orang-orang Badui itu bertemu dengan Nabi, kenceng di masjid, Anda bisa bayangkan. Kenceng di masjid. Ya, begitu Nabi SAW itu dekati dan dia beriman kepada Nabi, jadi dai ke kampungnya pulang. Kalau kita nggak bisa sekarang ketemu sekali dia pulang dari dai, digebukin orang. Ya, makanya sahabat itu syaratnya dia hanya beriman kepada Nabi, ketemu Nabi di dunia, nggak ketemu di langit. Nggak dikatakan para Nabi itu ketemu Nabi di langit jadi sahabat, enggak. Malaikat ketemu Nabi di langit, sahabat enggak. Yang ketemu di dunia oleh Nabi SAW dan dia beriman walaupun dia tidak melihat Nabi, seperti Ibnu Ummi Maktum ini buta, dia nggak lihat Nabi tapi Nabi melihat dia, dan wafat di dalam membawa keimanan. Nah, dia sahabat cukup, hanya sekali Nabi melihat atau dilihat Nabi, maka dia sudah dikatakan sahabat. Tapi jika tidak bertemu Nabi walaupun hidup di zaman Nabi, tidak dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, baru dia datang setelah Nabi wafat, maka dia termasuk tabi'in. Lah tabi'in ini spesifik, dia nggak bisa dikatakan bertemu sahabat tabi'in, nggak bisa. Dikatakan tabi'in jika dia belajar mengambil ilmu dari sahabat. Oh, nggak bisa cuma salaman, assalamualaikum, minta doa, ya terus pulang, saya tabi'in, nggak bisa. Apa yang kau pelajari? Sehingga apa? Tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat, setelah tabi'in, generasi Imam Malik, generasi Imam Syafi'i, ini mereka yang paling banyak ilmunya, karena mereka merekam semua jejak rekod para tabi'in. Mereka melihat siapa sahabat yang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud di Kufah, muncullah mazhab Abu Hanifah di Kufah. Ya. Kemudian siapa yang paling banyak duduk dengan Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' ini adalah budak Ibn Umar, karena saking cerdasnya mau dibayar 10.000 dinar. Mau dibayar karena ada budak yang sangat cerdas, sangat jenius. Ibnu Umar itu kalau ditantang malah dibebasin. Dia mau dibayar berapa? 10.000 dinar. Enggak, saya bebaskan dia lillahi ta'ala. Saya lebih mengharap
Ya, Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia pegang ayat itu. Enggak akan sampai kepada puncak kebaktian sampai kalian sedekahkan yang paling kalian cintai. Mahal harga budak ini. Ya sudah, saya bebaskan. Ketika akan dibebaskan, dia panggil Nafi. Ya Nafi, saya lihat cahaya di hatimu. Jangan padamkan dengan maksiat. Belajar dia. Jadi ulama besar. Ya, jadi ulama besar. Jadi Imam Malik berguru kepada Nafi ini. Nafi ini Maula Ibnu Umar. Walaupun dia sudah bebas, dia tetap adalah hamba Ibnu Umar. Kemudian Imam Syafi'i belajar di Mekah dengan sanad begitu, mengambil daripada para tabi'in. Jadi ilmu mereka itu luas, para tabi'in mengambil dari semua negeri. Nah, ini yang menjadikan Nabi itu begitu melihat seseorang sahabat, langsung dia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaumnya, bisa diterima. Di mana sahabat menyerah? Enggak ada sahabat menyerah sama sekali. Sahabat itu satu orang sampai ke Mesir, dari Medina berangkat ke Mesir hanya untuk mendengar satu hadis. Untuk Nabi SAW, mereka lakukan apapun untuk memastikan apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Kenapa para sahabat itu 124.000 itu sahabat gak ada riwayat semua? Tidak semua riwayat dari sahabat kita terima sampai sekarang. Karena sahabat itu irit berbicara. Karena Nabi sudah mengultimatum. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berani berbicara atas nama saya, ya, maka hendaknya dia persiapkan tempatnya di neraka. Ini hadis sahih, ini hadis mutawatir karena diriwayatkan 50 orang sahabat. Jadi sahabat itu takut. Pikirnya seperti kita, ngoceh gitu gampang. Sahabat itu kalau ditanya hadis Nabi, dia takut gak mirip dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Jadi makanya Abu Hurairah itu ketika dia itu ikut bersama Nabi selama 3 tahun, dia itu gak ada kerjaan, gak punya istri, gak punya anak, gak ada kerjaan. Dia di masjid, termasuk Ashabus Suffah, 80 orang sahabat yang miskin, tinggal di masjid. Dia bersama Nabi kemana-mana. 3 tahun itu bukan waktu sedikit bersama Nabi. Insya Allah 1 jam bersama Nabi. Ini Habib Ahmad bin Hasan, luar biasa ya. Saya ingat satu cerita. Ketika beliau ke Tarim, ke kota Tarim, itu menginap di rumah Habib Muhammad bin Umar bin Syahab, satu orang Masya Allah di kota Damun. Damun itu desa di bawah Tarim. Wah, itu musim panas, ya, menjelang ziarah Nabi Hud. Menginap semua para habaib datang memenuhi undangan Habib Muhammad bin Umar, dan menginapnya beliau Habib Ahmad di sana. Semua yang ikut Habib Ahmad bin Hasan, karena waktu itu cuaca panas, maka yang muda-muda tidur dalam rumah dipersiapkan. Di depan rumah itu ada hus, namanya hus itu adalah seperti ruangan terbuka di teras. Kalau rumah yang besar, terasnya luas besar gitu, para habaib yang sepuh-sepuh Habib Ahmad bin Hasan itu tidur di luar. Sudah biar enak, kena angin malam, nggak terlalu panas di luar. Jadi ada seperti ruangan terbuka di luar gitu. Ya, kayak kita bilang apa sih, gazebo ya? Ya apa? Gazebo kayak gitulah, itu besar. Subhanallah, biasanya Damun itu kan pinggiran Tarim. Lah itu ada satu celah di situ, itu memang biasa. Kalau malam itu banyak anjing kan. Anjing-anjing itu kalau sudah masuk ke Tarim, ke rumah-rumah itu biasa, mereka nggak ganggu gitu loh. Habib Muhammad ini bingung, waduh, nggak ada waktu nutup itu. Tapi kalau memang malam, anjing itu datang. Kadang-kadang berapa rombongan datang masuk. Habib ini bangun kalau malam, manggil khadimnya, ngusir anjing sampai subuh. Setelah itu sholat subuh, apa ramah tamah apa segala macam. Pas beliau ini mau pamit, Habib Ahmad bin Hasan, Habib Muhammad ini dibisiki oleh Habib Ahmad bin Hasan. Ya Habib Muhammad, banyak dengar, Masya Allah, al-bait mubarak, dia punya rumah berkah. Berkhair ya Habib, Masya Allah. Syuf ana al-barihah, tidur di luar itu, ana mimpi Nabi 7 kali semalam. 7 kali mimpi Habib Ahmad bin Hasan. Habib Muhammad, wallahi Habib, antum mimpi Nabi, anu musir anjing ya Habib. Ana semalaman nggak tidur ngusir anjing, ya khair magam. Sab'a marrat ra'aitu Nabi wa ana adur kilab. Ana ngusir. Kalau ketawa habaib semua, itu mereka. Ya, dekat dengan Nabi SAW, nggak ada hijab. Begitu mereka para habaib. Kemudian hikmah daripada azan adalah tauhid. Kalau kita belajar azan itu, kata Ghaudiyat, azan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya begitu kalimat yang diseru adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi Allah itu mutlak dengan kekuasaan, bukan Allah itu besar fisiknya, karena itu bukan keyakinan umat Islam. Karena Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pasang di hati kita 3 hal. Kullu ma jara fi balil khilafu wallahu khilafu dzalik. Semua yang berpikir berputar di angan kita, di otak kita, Allah bukan begitu. Karena otak kita ini hanya merekam yang pernah kita lihat atau kita pernah baca atau kita pernah dengar. Yang datang itu di otak kita itu yang pernah terjadi dalam kehidupan ini. Dan Allah pencipta kehidupan ini semua, nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Jadi semua yang terbayang ya di dalam akal kita, Allah bukan itu. Karena otak kita tidak didesain untuk mengetahui Allah daripada akal, nggak tahu. Tetapi iman yang bisa menembus batas itu. Makanya Nabi SAW mengatakan tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah terhadap nikmat Allah, ciptaan Allah. Jangan pernah menyentuh apa yang disebut sebagai zat Allah, karena nggak bisa sampai akal itu. Yang sampai adalah hati kalian di dalam ibadah, ya, anta budullah ka'annaka tarah. Jadi cahaya ibadah yang bisa menembus itu. Dan jika itu ada dalam hati dalam bentuk keyakinan, itu kalimat dada, kalimat takbir. Kemudian yang kedua kalimat syahadat. Begitu kita mengukuhkan Allahu Akbar, maka kita bersyahadat. Yang kedua bersyahadat tentang kenabian Rasul Muhammad SAW. Kemudian ajakan terhadap akhirat, hayya 'alas shalah. Salat ini sebagai penyambung dunia akhirat. Tak mungkin sudah. Orang itu kalau mau selamat cuma 2 langkah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu illa 'alal khashiyin. Dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuma 2 langkah, sabar dan salat. Sabar dalam kehidupan ini dan senantiasa sholat, karena sabar kalian tidak akan sia-sia. Sabar itu 3 hal: sabar di dalam mengerjakan kebaikan, sabar meninggalkan keburukan, dan sabar ketika menerima musibah. Ya, jadi beliau mengatakan hikmah fit takrir syahadatain wal israr bihima fit tarjih. Muadzin itu disunnahkan setelah dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia mengumandangkan 2 kalimat syahadat, itu ada namanya tarjih. Dia sendiri bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah baru dia. Nah, begitu. Sebelum dia mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia mentarjih. Jadi namanya tarjih. Sir dulu, muadzin itu menyamarkan 2 kalimat syahadat, baru kemudian dia mengumandangkan adzannya. Apa faedahnya kata beliau? Faedahnya itu karena ikrar. Yang pertama dia menanamkan dalam dirinya dan dia menyampaikan kepada khalayak. Beliau mengatakan, saya bermimpi Imam Ghazali. Kata Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Hasan bercerita mimpi luar biasa, mimpi para nabi, mimpi para ulama-ulama terdahulu. Sekali waktu saya mimpi Imam Ghazali dan saya tanya, apakah cukup orang yang di rumah itu yang mendengar azan di masjid, dia cukup menjawab azan di masjid ketika akan sholat, misalnya dia sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya, gak usah azan lagi, cukup azan masjid. Maka beliau mengatakan cukup. Nah, karena nasnya sholat itu, ya azan itu terbagi menjadi 4. Karena azan itu dzikrun makhsusun matlubun, ya, li sholatin maktubah as-sholatan, ya, alal a'yan. Karena azan dan qomat itu hanya berlaku bagi sholat 5 waktu yang fardu ain. Sholat 5 waktu yang fardu ain yang disunahkan azan dan qomat, ya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, ini disunahkan dua-duanya. Disunahkan kita ini jika akan sholat, khususnya berjamaah, itu walaupun 2 orang itu azan dan qomat. Ya, jika kita di luar masjid tentunya. Masjid sudah diwakili oleh masjid. Di rumah kita mau sholat, ya azan dulu. Sunnahnya begitu. Dan qomat. Kalau kita jamak sholat, maka azan bagi yang pertama, qomat hanya bagi yang kedua. Qomatnya 2 kali. Jadi tidak perlu azan lagi untuk asar. Duhur dan asar kita jamak takdim. Azan untuk duhur, kemudian qomat, sholat, kemudian jamak sholat yang kedua, itu cukup qomat saja. Kemudian ini yang wajib fardu ain. Sholat jenazah nggak ada itu yang namanya adzan atau qomat. Kemudian adzan dan qomat ini untuk setiap sholat 5 waktu jika di tempatnya di waktunya. Kemudian juga tidak berlaku bagi orang yang sholat qadha. Sholat yang punya hutang qadha sholat itu cukup qomat saja.
adzan nggak usah. Ya, seperti sholat 5 waktu di akhir Ramadan itu, Syawal bin Salim setelah sholat duhur, Jumat kita duhur, ya terus itu udah komat aja, komat gitu. Kemudian jika dia bukan sholat 5 waktu, bukan dia sholat fardu, maka tidak ada adzan, tidak ada qomat, walaupun sholat berjamaah, seperti sholat jenazah, karena dia fardu kifayah, atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat tarawih. Cukup iklam saja as-sholatu jami'ah, sudah cukup. As-sholatu jami'ah, ya, untuk mengetahui ini sholat jenazah, nggak perlu qomat. Jenazah masa qomat? Ya, mau jenazah qomat? Enggak. Ya as-sholat jami'ah sudah. Atau Idul Adha, Idul atau tarawih, ya udah as-sholat jami'ah begitu. Kemudian kalau sholat biasa nggak ada adzan, qomat, nggak ada ilam, itu langsung aja. Itu sholat duha, sholat witir, udah nggak perlu apa, langsung aja sholat. Dan itu berlaku bagi laki-laki adzan, tidak berlaku bagi perempuan. Walaupun jamaah itu bisa, perempuan dalam gedung mau sholat sendiri berjamaah, imamnya perempuan, nggak ada adzan bagi mereka. Cukup mereka qomat. Itu. Kemudian beliau mengatakan dalam mimpi itu, Imam Ghazali mengatakan iya cukup. Jika dekat masjid adzan, kemudian sudah ketika akan sholat di rumah nggak perlu adzan lagi, cukup qomat karena sudah diwakili. Cukup nggak? Karena ulama mengatakan nggak cukup, sebagian ulama mengatakan nggak cukup. Kalau kita mau sholat di rumah berjamaah, maka adzan disunnahkan. Ini sunnah hukumnya ya. Adzan itu hukumnya sunnah, muakkadah. Tapi Imam Nawawi mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jika satu kampung nggak ada yang adzan, berdosa semuanya. Beliau mengatakan, kalau saya ditanya, wahai imam, dalam mimpi ini berdialog dengan Imam Ghazali. Kalau saya ditanya sama santri besok, saya akan sampaikan, saya temukan di mana ini omongan antum. Kata Imam Ghazali, kamu baca kitab saya namanya Kitab Wasit. Luar biasa. Mimpinya ini dialog dengan Imam Ghazali. Wahai Habib Ahmad, besok buka kitab wasit saya di bab adzan, saya cantumkan nas yang mengatakan cukup orang yang menjawab adzan masjid jika dia di rumah. Ya, atau jika adzan berbarengan, itu khilaf di antara ulama. Apakah disunahkan menjawab satu-satu? Apakah cukup satu yang diwakili? Kalau kita memilih satu ikut dari pertama sampai akhir. Ini adzan sekarang kan nggak bareng nih. Ini mulai, yang sini mulai. Ini hayya ala sholat, sini Allahu Akbar. Ya kan? Bertabrakan. Ya kita pilih satu aja konsisten. Yang mau kita jawab yang mana ini? Yang awal kita dengar, ya udah yang awal tuh kita dengar wasau-wasau udah. Kalau kita itu dalam keadaan sibuk di kamar mandi misalnya, ya bagaimana? Atau kita di dalam sholat dengar azan, apa kita jawab dalam sholat? Enggak. Setelah salam kita disunahkan menjawab, mengikuti sudah apa yang diucapkan oleh muadzin tadi, diikuti dan dengan doa azan. Setelah saya bangun, kata beliau, saya dapatkan persis nasir kitab wasit. Dan ada cerita, kata beliau, dulu di Wadi Ahmad itu, di zaman Habib Saleh bin Abdullah, ada orang Majidub. Dia mau adzan di masjid Majidub. Pokoknya kalau ada yang adzan selain dia, digebukin sama dia. Ujiannya habaib. Habib Saleh bin Abdullah agak jadab, orang senang adzan. Dia bilang, kalau adzan ngaco. Kalau adzan itu suka diulang-ulang, kadang apa namanya, nggak pas. Ini tamu-tamu Habib Saleh bin Abdullah keganggu sama Habib. Kita antum biarkan orang adzan begini. Kita kasih tahu. Dia bilang pokoknya yang berani adzan di masjid sini, halas urusan dengan anak. Yo, orang Badui. Ya pokoknya diancam. Adzan saya. Habib Saleh diem kok. Kalau kalian mau banyak omong. Gitu ya. Subhanallah udah. Habib Saleh diem aja udah. Sekali waktu datang tamu. Agak strong, orang alim agak keras. Ini adzan kok begini? Wah, gak bener ini. Langsung disamperin dia. Disamperin, dikasih tahu ya, langsung kita gak bener. Ayo skut, inti kamu jangan banyak ngomong. Ajib nur. Macam tuh, Habib Saleh ini lebih kaya daripada inti. Inti kesini mau ketemu dia. Inti kesini mau ketemu dia. Dia aja gak banyak ngomong, inti gak banyak ngomong. Udah, gak bisa ngomong ini tamu. Balik ke Habib Saleh, ya Habib Saleh, wallah, itu mau sama ya. Habib Saleh bilang, dia sudah ngomong sama dia. Dia ngomong gimana? Ya begitu ngomongnya. Sultan mau nanya, adzan itu maksudnya apa? Ya ngasih tahu orang masuk waktu, ya kan sudah tahu. Dia adzan karena waktu sudah masuk. Ya sudah, begitu maksudnya aja sudah. Kita ambil maksudnya aja. Maksudnya dia adzan, ini waktu sudah masuk, ya kita taunya itu maksud sudah hasil. Ya, amma untuk beresin ini orang, ya ini wataknya begitu.
Ya sudah, kita sabarin aja deh Habib Soleh. Ya, kita Habib Soleh itu habaib itu begitu. Kalau ada orang awam yang salah cara ibadahnya, mereka itu mengingatkan tanpa menyuruh mereka mengulangi yang lalu. Udah, dibel ini nggak pas, ini gini pas, udah kelas. Ya, karena habaib itu idza ra'au mislama hadza yaquluna tsani marrat if'al kadza. Sudah, lain kali kamu begini adanya, begini ya. Kalau dia nerima, ya sudah, nggak disuruh ralat yang lalu-lalu itu enggak. Yang ini ke depannya ini lebih baik. Tapi kalau majentub gimana? Pokoknya ada yang berani azan di sini anak hajar. Kalau dikasih tahu yang hajar aja sekut itu mau kata. Bingung semua itu. Kata Habib Soleh sudah, ini orang sudah begitu. Dia azan itu mau kasih informasi masuk waktu. Ya sudah, kita ambil hasil aja, udah hasil maksud masuk waktu, ya sudah. Yang penting ketika nanti menjadi imam saya di masjid. Ya, simpel aja mereka, subhanallah akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna Alhamdulillah.